ibadah di bulan Dzulhijjah. Catatan bagi yang tidak berangkat haji, Pak ya. Kan Bapak tidak berangkat haji, Pak. Nah, ini ada beberapa ibadah yang mesti kita perhatikan dan kita amalkan. Terlalu sayang untuk dilewatkan. Nah, apakah ada saum tarwiyah? Ada hadis, cuma hadisnya itu waduh Pak, lemah sekali, susah untuk dipakai dari. Kesimpulan tidak ada saum tarwiyah. Alhamdulillah bermoream tidak ada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, marilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kesempatan kemampuan kepada kita malam ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk berikhtiar meningkatkan keilmuan kita tentang Islam. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami Islam dengan benar dan mampu mengamalkan Islam dalam kehidupan kita. Seharusnya pada pekan ketiga pembahasannya adalah tentang akidah Islam. Tapi saya melihat bahwa hari ini semakin dekat kepada bulan terakhir di kalender Hijriah, itu bulan Dzulhijjah. Nah, pada bulan itulah ada beberapa ibadah khusus yang tidak dijumpai pada bulan yang lain. Makanya pada malam ini saya mencoba menyampaikan materi ibadah di bulan Dzulhijjah. Ya, saya yakin Bapak-Bapak sudah tahu, tapi tidak ada salahnya untuk disampaikan kembali, memberikan dorongan, semangat agar kita mampu mengerjakan ibadah itu dengan semangat yang tinggi. Ikhwati iman, nah sebelum membahas apa saja ibadah di bulan Dzulhijjah, perlu disampaikan fakta yang harus kita hadapi tahun ini. Besar kemungkinan 99% kemungkinan umat Islam di Indonesia merayakan Idul Adha tahun ini tidak sama harinya. Sebagaimana pada waktu mengawali Ramadan 2 bulan yang silam. Kan ada yang memulainya hari Sabtu 2 April, ada yang memulai hari Ahad 3 April. Alhamdulillah Idul Fitrinya sama. Berarti ada yang saumnya 30 hari, ada yang 29 hari. Karena awalnya beda. Bahkan ada yang langsung lebaran dari awal. Tidak ikut kemana-mana ya. Tentu ini keputusan yang sangat keliru, sangat fatal kesalahannya. Nah, mengawali bulan Dzulhijjah pun ada peluang untuk berbeda. Ini menurut kajian ilmu hisab dengan perhitungan astronomi. Sekarang ini kita pada bulan Dzulqa'dah. Tanggalnya sama dengan tanggal Masehi. Jadi tanggal 1 Dzulqa'dah itu bareng dengan tanggal 1 Juni yang lalu, Pak. Besok tanggal berapa, Pak? Besok tanggal 20 Juni itu bersamaan dengan 20 Dzulqa'dah. Nah, bulan Dzulqa'dah itu di kita dikenal dengan istilah bulan Hafid, Pak. Hafid itu artinya terjepit oleh 2 bulan yang ada
hari rayanya. Sebelum Dzulqa'dah itu ada Syawal, hari raya Idul Fitri. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah ada Idul Adha. Maka bulan sekarang kecepet Pak, terjepit, disebutlah bulan Hafid. Itu menurut asal usul istilah Hafid. Kalau dalam bahasa Arabnya tuh Dzulqa'dah. Artinya apa Dzulqa'dah itu? Dzul itu artinya memiliki. Kalau Qa'dah dari kata qa'ada, duduk Pak. Jadi bulan duduk. Maksudnya ketika bulan ini diberi nama oleh orang Arab jahiliyah dahulu, jauh sebelum Nabi kita lahir, mereka itu Pak tidak mengadakan safar, baik untuk berdagang, untuk mencari nafkah, juga mereka tidak pergi untuk berperang. Kita tahu bahwa orang Arab dahulu sangat hobi berperang, tapi mereka ketika masuk bulan ini berhenti, duduk, disebutlah bulan Dzulqa'dah. Adapun bulan depan, bulan terakhir, bulan ke-12 namanya Dzulhijjah, artinya bulan haji, yang di sana ada ibadah haji. Orang kita menamai dengan Raya Agung, hari raya dan hari agung. Kenapa? Karena pada bulan itu ada dua ibadah yang penting, yaitu Idul Adha dan juga ibadah haji dan ibadah kurban. Jadi Raya Agung, hari raya dan agung. Bahkan ada sebagian kepercayaan yang tidak tepat kalau kita ingin menikahkan anak kita pada bulan Raya Agung. Atau kalau Bapak ingin menikah lagi, Pak, mudah-mudahan aja Pak, itu pada bulan Dzulhijjah. Bagi yang punya keberanian, ya. Bagi yang tidak, ya sabar dan tawakal, menerima kenyataan, Pak, ya. Nah itu saya kira tidak ada penjelasan dari keterangan hadis, Pak. Jadi menikah itu bisa bulan apa saja, tidak mesti pada bulan Dzulhijjah. Jadi kita makan Dzulhijjah, Raya Agung, bulan untuk menikah. Kalau bulan Safar, bulan yang pantang untuk menikah. Sebab pada bulan Safar itu bulan kawinnya anjing, Pak. Padahal belum ada penelitian, betulkah anjing kawin bulan Safar? Saya kira Bapak bisa tanya ke anjing langsung lah. Dan mereka tidak akan menjawab dan tidak mengerti jawaban mereka. Nah, kenapa kita jadi bingung ya mikirin jangan nikah bulan Safar, itu kawinnya anjing. Anjing sendiri tidak pernah bingung Pak kalau menikah. Jangan nikah bulan Raya Agung, itu nikahnya manusia lah Pak. Nah, ini kembali ke yang tadi. Jadi Dzulhijjah itu artinya bulan ibadah haji. Nah, jadi saya kembali kepada kenyataan yang mungkin bakal kita hadapi. Mengawali Dzulhijjah tidak sama. Penjelasannya begini hadirin. Itu pada tanggal 29 Dzulqa'dah, 29 Hafid, yang bertepatan tanggal 29 Juni, hari Rabu depan, itu sudah terjadi konjungsi ijtima. Artinya secara astronomi bulan itu telah selesai mengitari bumi satu putaran. Itu pertanda habis bulan Dzulqa'dah. Tapi apakah besoknya sama satu? Mesti dilihat waktu maghrib. Nah, ketika maghrib itu di Indonesia dari bagian timur sampai barat, itu hilal itu sudah wujud, sudah eksis Pak di atas ufuk. Dengan ketinggian antara 1, sampai 2. Di bagian timur 1, di bagian paling barat di Aceh itu 2, sekian derajat. Itu sudah ini Pak, sudah wujud hilalnya. Nah, sementara itu di dunia sebelah barat sana, semakin ke barat itu semakin tinggi hilal itu. Sudah sering saya jelaskan Pak, cuma banyak yang belum paham juga. Bukan di sini Pak, di mana-mana Pak. Nah, itu di Saudi Arabia ketika maghrib itu Mekah, Madinah, hilal sudah tingginya 4 derajat lebih Pak. Maka dapat dipastikan Saudi Arabia menetapkan 1 Dzulhijjah itu besoknya, hari Kamisnya, tanggal 30 Juli. Nah, nanti jamaah haji akan berangkat ke Mina, Tarwiyah, tanggal 8 itu hari Kamisnya. Kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 8 Juli.
Dan Idul Adha di sana kan melontar jumroh di Mina itu pada tanggal 9 Juli. Jadi 10 Zulhijjahnya 9 Juli. Itulah Idul Adha di Mekah, Madinah. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu kan ada ormas yang sangat konsisten dengan hisab wujudul hilal. Maka kawan-kawan kita dari Muhammadiyah, Pak, itu jangan diganggu, Pak ya. Mereka sudah memastikan bahwa tanggal 9 Juli itu adalah Idul Adha. Kalender juga sama, Pak, kalender yang dari pemerintah. Dan mereka akan mengerjakan saum Arafahnya hari Jumat 8 Juli. Hari Sabtunya 9 Juli itu tanggal 10 Zulhijjah sudah Idul Adha. Itu hadirin sekalian. Bagaimana dengan umat Islam yang lain? Nah, di luar Muhammadiyah, ya Kemenang, Pak, Nahdlatul Ulama, termasuk Persatuan Islam, itu menunggu sidang isbat. Jadi nanti tanggal 29 Maghrib sidang isbat. Kan sudah dihitung, ya karena ada kriteria. Kalau pemerintah dan yang lain itu kriteria awal bulan itu harus imkan ru'yah, harus mungkin dilihat. Itu tingginya minimal 3 derajat. Sementara di kita 2, tidak nyampe 3. Nanti dibuktikan, dilihat langsung di ru'yat. Tapi biasanya Pak, besar kemungkinan tidak ada yang memberikan kesaksian melihat. Maka hampir dipastikan tanggal 1 Zulhijjahnya versi pemerintah itu 1 Juli pas. Dan mereka lebarannya 10 Juli pas hari Ahad. Jadi beda sehari dengan keputusan dari orang Muhammadiyah. Ya, saya kira jangan saling mengganggu, malah itu pilih saja Bapak yang yakin, yang memuaskan hati tanpa saling menyalahkan atau saling mengganggu sesama orang yang berbeda awal Zulhijjahnya. Kalau DKM ini kan ikut pemerintah kan Pak, misalnya menunggu sidang isbat kan? Ya insya Allah hari Ahad Pak, itu adanya hari Ahad. Berarti pengajian libur Pak, alhamdulillah Pak. Milik di mana itu? Hari Ahad. Kalaupun hari Sabtu yang diambil oleh Bapak, tetap kan malam Ahadnya kan capek udah kurban, libur juga agar Pak. Ya, sekira ini informasi tentang awal Zulhijjah. Ini fakta yang tidak bisa dihindari hadirin. Mari kita pilih salah satunya tanpa menyalahkan orang yang beda pilihan dengan kita. Pendapat kita beda dengan orang lain. Kenapa? Karena pendapatan pun beda dengan orang lain. Tenang-tenang saja, happy saja. Nah, jadi nanti Bapak jangan kaget kalau ada kawan-kawan Muhammadiyah itu Idul Adha-nya Sabtu. Ternyata sama dengan yang ada di Arab Saudi. Dan jangan saling melecehkan tuh. Kata orang Muhammadiyah tuh sama dengan Saudi. Di sana mah beda. Ya nggak apa-apa lah. Baik Pak Iman, ini sebagai pengantar, agak panjang pengantarnya, hampir setengah pertemuan. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan ibadah di bulan Zulhijjah. Catatan bagi yang tidak berangkat haji Pak ya, kan Bapak tidak berangkat haji Pak. Nah ini ada beberapa ibadah yang mesti kita perhatikan dan kita amalkan. Terlalu sayang untuk dilewatkan kalau kita tidak mengerjakannya. Yang pertama, nah ibadah pertama yang sangat penting adalah saum Arafah. Saum Arafah disebut saum Arafah sebab dikerjakan ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Tanggalnya tanggal 9 Zulhijjah dan pasti beda kan, nanti beda. Bapak mungkin hari Sabtu 9 Juli. Kalau warga Muhammadiyah itu hari Jumat 8. Nggak apa-apa lah. Jangan bingung. Wah bingung lah. Saya makan netral aja. Mau puasa siang, pakai siang segala Pak. Bingung. Nah itu tidak baik Pak. Pilih salah satu yang meyakinkan. Nah itu saum Arafah itu sebab ketika itu umat Islam yang sedang haji sedang wukuf di Arafah. Dan bagi mereka yang sedang ibadah haji haram hukumnya saum Arafah. Jadi kalau Bapak ingin bebas saum Arafah, berangkat haji. Nanti saum Arafahnya itu tidak boleh. Nah, bagi umat Islam yang tidak berangkat haji di Indonesia disunahkan untuk saum Arafah. Apa keutamaannya dan dalilnya? Dalam hadis Muslim
Diterima dari Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, suila an saumi yaumi Arafah. Ditanya beliau tentang saum Arafah, bagaimana keutamaannya. Faqala, lalu beliau berkata, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyata. Saum Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, 2 tahun. Qala wasuila an saumi yaumi Asyura. Beliau pun ditanya tentang keutamaan saum Asyura. Asyura itu tanggal 9 Muharram, Pak, bulan depan. Kata beliau bagaimana? Yukafirus sanatal madiyah. Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi ada 2 saum yang dianjurkan dalam hadis ini. Saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan Asyura 10 Muharram. Tapi tentang keutamaan lebih unggul Arafah. Kenapa? Menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau Asyura hanya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Tapi kita kerjakan dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Kalau disuruh milih, yang paling besar keutamaannya adalah Arafah. Sekarang apa maksudnya menghapuskan dosa tahun depan? Kalau tahun lalu jelas kan, dosa tahun lalu dihapuskan oleh Allah. Bagaimana dengan memahami dosa tahun depan dihapuskan? Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud menghapuskan dosa tahun depan, orang itu akan terjaga, terpelihara dari berbuat dosa. Nanti Bapak rasakanlah, begitu selesai saum Arafah, mendadak Pak tidak ada mood, tidak ada semangat untuk berdosa. Diajak ngagosip, aduh maaf, saya tidak nafsu bergosip. Arafah kan saya kemarin. Diajak berbohong, diajak berdosa, tidak akan sanggup dan mau. Kenapa? Dibentengi oleh Allah dari berbuat dosa. Itu maksudnya. Jadi demi keselamatan kita dari berbuat dosa, mari kita kerjakan saum Arafah dengan baik. Insya Allah kita akan terjaga dari berbuat maksiat pada setahun berjalan ke depan, Pak. Gitu, Pak. Ada pertanyaan, benarkah tanggal 8 juga dianjurkan saum tarwiyah namanya? Tarwiyah itu kalau di dalam bahasa Arab namanya saum ragu-ragu. Dahulu katanya ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, itu ragu tanggal 8 Dzulhijjah. Begitu tanggal 9 yakin Arafah mengetahui. Katanya begitu, Pak. Tanggal 10-nya baru menyembelih gitu, Pak. Itu kurban itu. Nah, kalau ibadah haji, jamaah haji di tanggal 8 itu berangkat kan ya. Mereka itu pakai baju ihram lagi. Mereka miqatnya dari tempat masing-masing di Mekah dan berangkat kemana, Pak? Ke Mina, Pak ya? Tanggal 8 itu bergerak ke sana. Nah, apakah ada saum tarwiyah? Ada hadis, cuma hadisnya itu waduh, Pak, lemah sekali. Susah untuk dipakai dalil. Kesimpulan tidak ada saum tanggal 8. Alhamdulillah, ke rumah Hoream tidak ada. Nikmat, Pak ya. Jadi tidak usah tanggal 8-nya. Ada juga hadis yang menjelaskan 9 hari dari tanggal 1, 2 sampai 9. Ada hadisnya, cuman diperdebatkan. Sebagian mengatakan hasan, sebagian dhaif. Nah, karena diperdebatkan, tentu kita sebaiknya tidak usah, Pak. Cukup tanggal 9 saja. Boleh tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ya silahkan saum sunnah Senin Kamis, kan bisa aja Seninnya, Kamisnya, tapi jangan diniatkan saum tanggal 1 sampai 9. Atau saum Daud yang biasa, lanjutkan aja sekalian. Nah, ini tentang saum Arafah yang hukumnya, nah, para ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Terlalu sayang untuk dilewatkan, Pak. Terlalu jelek untuk ditinggalkan. Jadi mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kok cuma 1 hari? Hitung-hitung kita itu mengimbangi saudara kita yang ada di tanah suci. Mereka sedang wukuf, kita sahur. Wukuf berhenti kan di Arafah untuk mengenal Allah pencipta. Nah, kita pun wukuf berhenti dari makan minum dengan saum sunnah pada hari itu. Satu, Pak, itu tentang saum Arafah. Yang kedua, nah, ibadah kedua yang dianjurkan, disunahkan pada bulan Dzulhijjah.
Nah ini banyak yang sudah meninggalkan ya Pak. Sebagian itu memperbanyak takbir. Di kita namanya takbiran ya, membaca takbir. Nah kapan takbir pada bulan Dzulhijjah? Menurut hadis riwayat Baihaqi dan Hakim dari Ali bin Abi Thalib, begini keterangannya, annahu kana yukabiru ba'da sholatil fajri yauma arafah ila sholatil asr min akhiri ayamat tasyrik. Kata Ali, Pak, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai sholat asar pada hari tasyrik yang terakhir. Jadi tanggal 9. Nah tanggal 9 itu Bapak kan sahur Pak, untuk sahur. Kemudian ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah habis sholat subuh itulah dianjurkan mengawali takbir. Itu baca sebanyak-banyaknya sampai berakhir kapan? Hari tasyrik terakhir pada asar. Tasyrik itu berarti hari apa Pak? Hari yang ke berapa? 11, 12, 13. Nah pada hari tasyrik itu kan di samping takbir nanti itu saat yang dibolehkan untuk menyembelih kurban sampai tasyrik pada asar. Jadi tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, 5 hari takbir. Waduh luar biasa. Nah cuman saya melihat ini sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan orang. Takbir di kita kebanyakan malamnya aja Pak, malam Idul Adha aja. Sampai imam sholat, begitu habis sholat Id tidak ada kesibukan bertakbir, sibuknya adalah nyate dan nyatu Pak. Nyate dan nyatu. Karena yang dipikirkan bagaimana nih sate mas udah bosen, gulai juga sudah sering, bagaimana tuh digoreng saja, wah sibuk Pak. Memang di dalam hadis dikatakan ayamut tasyrik, ayamut aklin, wasyurbin, wadikrin. Kata Nabi hari tasyrik itu Pak, hari untuk makan, minum dan dikir dan takbir. Insya Allah kalau makan minumnya kita sudah mengamalkan. Haram saum kan. Jadi hari tasyrik itu hari untuk makan, minum, dan dikir alias takbir. Nah takbirnya mari kita amalkan. Nah di mana dibaca takbirnya? Di mana saja. Di masjid silahkan, di rumah boleh, di jalan raya juga tidak apa-apa, di pasar juga silahkan. Cuman jarang di pasar. Kalau sahabat dahulu di pasar Mina itu mereka takbiran. Di pasar Induk kan jarang Pak takbiran. Hari raya tasyrik, hari tasyrik. Biar boleh Bapak sambil dagang, sambil jualan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan nih 1003 nih. La ilaha illallah, mau beli berapa? Nah, bisa bertakbir. Begitu ada pada pembeli berhenti, pembeli pergi takbir lagi. Di rumah, di masjid juga silakan. Cuman kalau memang kesulitan, paling tidak minimal ini para ulama salaf mereka bertakbir sehabis sholat fardu. Silakanlah dengan imam dipimpin takbiran dia pada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh sampai dengan pada asar tanggal 13 baru berhenti. Ya imam bacalah, nggak usah banyak-banyak Pak, 3 putaran cukup lah. Kalau mau 7 putaran, mau 20 putaran dilihat dulu Pak. 3 putaran, Allahu Akbar 3 kali dibaca, selesai dikir aja masing-masing. Itu setiap pada sholat fardu. Ini amalia para ulama salaf, sahabat dan tabi'in. Nah kemudian, nah ini yang perlu kita jelaskan. Saya pernah menjelaskan tentang lafaz takbir di beberapa masjid. Cuman karena kebiasaan mungkin Pak tidak berubah. Ya, saya bacakan ini Pak hadisnya tentang takbir. Ada 2 riwayat. Pertama adalah dari Salman Al-Farisi, yang kedua dari Ibnu Mas'ud. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Kalau dari Salman Al-Farisi, lafadznya 3 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiro. Sampai sana Pak. Tegenahan ternyata. Tegenahan Pak, tapi diaturlah lagunya silakan. Jadi takbir 3 kali ditutup dengan kabiro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabiro.
Itu Pak, titik Pak. Kalau Ibnu Mas'ud, nah itu agak panjang. Nah di kita banyak yang pakai ini, cuman awal takbirnya bukan 3, 2 Pak. Gini kata Ibnu Mas'ud Pak, bahwa Nabi itu takbirnya gini, pada saat hari 9, 10 sampai 13, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu Pak. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bukan walilah ilham, bukan ilham, bukan ilham, lilham, walillahil hamdu, cuma diwakafkan walilah. Kalau di kita kebanyakan pakai ini, cuma takbirnya 3. Oh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mun 2 teu ngeunaheun, geunaheun Pak, bisa diatur lah. Coba 2 Pak, Allahu akbar, Allahu akbar, geunaheun Pak. Jaman tadi ngeusan nih Pak. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, saya itu beberapa kali Pak disuruh khutbah Idul Adha di tempat jamaah Muhammadiyah Pak. Sering Pak. Dalam putusan Tarjih Muhammadiyah kan ikut sunnah itu dituntunkan 2 takbir, tapi jamaahnya itu 3 kali. Saya tanya, Anda baca buku Muhammadiyah kan? Ente kabujang gitu. Jadi ngaku warga Muhammadiyah, apa ya? Bapak bukan warga Muhammadiyah kan? Jangan tersinggung. Ngaku warga, tapi tidak baca putusan dari ulama Muhammadiyahnya. Sehingga lain di buku, lain di bacaan harian. Nah, 2 kali Pak. Ya kita tidak usah menisbahkan kepada ormas, tapi kepada sunnah Rasul. Ya kebetulan sunnah Rasul ini banyak ditinggalkan. 2 kali takbir. Kalau 3 apakah durhaka? Disebut doraka memual Pak, cuman kurang tepat saja, kurang pas. Ya kalau mau pas itu dikembalikan. Saya juga kesulitan Pak, di depan rumah saya ada masjid sudah 4 tahun. Itu setiap takbir saya 3 kali bacanya Pak. Mau 2 kali sih ditenggelam. Tahun ini saya bertekad 2 kali. Tapi ada edukasi dan penjelasan dulu. Nanti saya jelaskan 2 kali. Ya kalau mereka ke 3 kali mah itu up to you ya, monggo silahkan. Sebab ini harus diterima dengan kesadaran Pak dan pengetahuan. Bukan dengan nafsu dan arogansi Pak ya. Ini masalah bacaan takbir. Cuma itu. Nah kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, semakin belakangan ke sini takbir ini mengalami penambahan yang tidak ada asalnya. Bukan kata saya, apa kata Ibnu Hajar. Makanya di kita suka ada tambahan Pak. Coba ada yang nambah gini kan. Loh sudah walillahil hamd, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Masana itu takbir untuk sholat fardu, untuk sholat iftitah Pak. Itu iftitah dipakai takbiran, tentu tidak kena. Ada lafadznya cuma salah masang. Itu mah takbir iftitah. Kan ada macam-macam, ada Allahumma ba'id, ada wajah itu, ada Allahu akbar kabiro. Nah bahkan ada yang menambahkan Pak, Allahu akbar kabiro, walhamdi kasir, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ajaja wahdahu wa nasara abdah wa hazama ahzab wahdahu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu jadi asa keren Pak, panjang saya mantep pondok ya. Bedanya tingkat ilmunya tinggi ya Pak. Ya itu takbiran ketika sa'i betul. Itu dibaca di Bukit Sofa dan Marwah. Jadi kan ketika naik ke Sofa itu, ini banyak Pak jamaah kita yang tidak naik. Itu sunnah Pak. Cuma di bawahnya balik lagi aja yang tarikh geus. Saya waktu ikut di sini dulu Pak, umroh ke sana, paneri Pak. Karena jamaah yang lainnya kan maaf ya dibimbing tidak naik. Ya, saya mah yakin harus naik aja. Akhirnya telat. Saya mah datang ke pondokan, kenapa? Di mana wae cara Pak? Sa'i, nah nilai itu kan takbiran dulu di atas.
takbirannya di atas bukit Safa Marwah. Menghadap kemana? Ke kiblat Pak, kelihatan. Cuma sekarang di Marwahnya itu sudah terhalang oleh bangunan ini. Lintasan untuk tawaf kan sudah dibangun Pak di atas, lintasannya di atas dan sangat jauh. Sehingga ketika di Marwah melihat cuma dinding aja, di baliknya Ka'bah. Kalau Safa masih kelihatan. Nah itu takbiran yang sampai dengan walau kafirun, itu takbir yang dibaca oleh orang yang sedang sa'i di Bukit Safa dan di Bukit Marwah. Jadi tidak tepat digunakan untuk takbiran pada Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi cukup aja yang tadi, yang paling pendek Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Bagi yang rusuh gitu Pak. Kalau nyantai ya 2 kali. Yang tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Baik Pak, itu tentang takbir kabironya gaya. Jadi sampai kabiro titik aja Pak. Asa tegenahannya itu terserah masa genahan mana. Itu mah selera apa ya. 2 versi, ada versi Salman dan versi Ibnu Mas'ud. Yang dikitakan Ibnu Mas'ud cuman takbir awalnya 2 kali, harusnya bukan 3 gitu. Dibaca 3 kan digabung dengan Salman tanya. 3 itu dioplos Pak. Yaitu ada yang mengoplos Pak. Awalnya Salman, ujungnya Ibnu Mas'ud. Jadi buatan sendiri ya. Ya tidak sampai dikatakan itu berdosa atau bagaimana, cuman tidak tepat aja, tidak pas. Baik teman-teman, kita lanjut amaliyah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah sholat Idul Adha. Pertama Shaum Arafah Pak ya. Shaum Arafah, yang kedua takbir 5 hari. Makanya kalau pemerintah mau meliburkan Idul Adha Pak, jangan sehari, 5 hari artinya. Kagok seminggu Pak, 1 pekan. Bukan Idul Fitri yang sepekan, Idul Adha yang sepekan. Jadi Idul Adha 1 minggu libur bersama, Idul Fitri jangan seminggu Pak, 2 minggu Pak. Untuk mudik kan nggak cukup. Nah kembali Pak ke bahasan kita. Amaliyah yang ketiga sholat Idul Adha. Nah ini kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah, ketika matahari sudah mencapai waktu duha. Ketika jamaah haji sedang melontar jumroh di Mina. Nah kita sholat Idul Adha. Nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sholat Idul Adha Pak. Pertama, sholat Idul Adha disunahkan di awal waktu duha. Sedangkan Idul Fitri sudah agak siang. Dalam hadis riwayat siapa ini Pak? Ya disebutkan ketika Nabi mengerjakan sholat Idul Adha, matahari tingginya adalah koidi rumhin, setinggi tombak. Jadi awal duha, mungkin kalau subuhnya sekarang jam 4:30 lebih, jam 6 itu sudah 6:04, ya saat 7 Pak, sudah masuk ke duha, masuk Idul Adha. Sedangkan kalau Idul Fitri, sholat idnya dianjurkan disiangkan. Ini ada hikmahnya. Kenapa? Karena kalau Idul Adha kan akan menyembelih kurban. Biar cepat menyembelih kurban. Biar cepat kita nyate dan nyatu gitu Pak. Jadi diawalkan. Kalau Idul Fitri kenapa disiangkan? Memberi kesempatan bagi orang yang belum bayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah tidak sah kalau sudah sholat Idul Fitri. Kita sekalian. Itu yang pertama. Nah yang kedua, sebelum berangkat sholat Idul Adha disunahkan tidak makan. Sedangkan kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu, beda kan Pak ya? Ini ada hadisnya hadirin. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah disebutkan bahwa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat untuk sholat Idul Fitri beliau makan terlebih dahulu. Dan apabila berangkat untuk sholat Idul Adha, beliau tidak makan dahulu. Beliau makannya setelah menyembelih dari hasil sembelihan. Nah, jadi nanti Idul Adha Pak, jangan makan dulu. Makannya itu kalau Nabi itu sembelihannya. Hari orang jam 3 Pak. Karena ayam daging teh. Kan masaknya ribu Pak. Jadi kita makan biasa aja lah.
Kalau Nabi kan begitu selesai sholat Id langsung ke lapang untuk menyembelih binatang kurbannya. Kita makan kadang-kadang panitia pulang dulu jam 10 kumpul lagi nyembelih, nungguan daging dibagikan jam 7 sore Pak. Ya kita makan yang lain aja lah, makan ketupat, makan nasi goreng, makan mie, boleh Pak. Kalau Nabi dari sembelihannya kita disediakan. Bahkan kalau di Istiqlal Pak di sana itu hari kedua nyembelihnya cuma Istiqlal. Jadi kalau hari rayanya tadi, besoknya hari tasyrik nunggu ke besok, wah pun tentunya bisa kelaparan nungguan. Ya kita cari kurban yang lain yang cepat. Itu yang kedua. Nah kenapa kalau Idul Fitri tidak makan dulu ini? Pertama karena agak siang waktunya, jadi makan dulu. Yang kedua untuk membedakan dengan Ramadan. Kalau kita tidak makan dulu disangka kita masih sahur. Wah keren ya pujian dia, puasa kayaknya lebaran gitu. Maka makan dahulu kalau Idul Fitri. Itu sekira hikmahnya dulu. Kemudian yang ketiga, disunahkan memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Tidak perlu beli sendiri Pak. Haja beli ya untuk nggak usah Pak. Ya kalau mau silakan. Tapi yang terbaik yang ada pada saat itu Pak. Makanya tidak salah kalau orang itu lebaran baju yang bagus Pak. Wah, lebaran nih baju bagus itu memang disunahkan. Tapi tidak harus membeli paksakan Pak ya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat tadi disunahkan ketika berangkat ke tanah lapang dengan berjalan kaki sambil bertakbir, dan ketika kembali pulang disunahkan mengambil jalan yang berbeda dengan jalan waktu pergi. Jadi pertama ini ada 3 Pak. Pertama disunahkan sholatnya di tanah lapang, bukan di masjid, walaupun masjidnya gede. Nabi itu rumahnya kan di pinggir Masjid Nabawi, pas sebelah kiri ya, kiri depan. Sekarang jadi makam kan. Nabi tidak buka pintu ke Masjid Nabawi, tinggal melangkah. Beliau keluar itu sebelah kanan sekitar 200 meter Pak dari rumah Nabi itu. Namanya musola, lapang tempat sholat Id. Nanti Bapak kalau ke Madinah coba cari Pak. Sekarang sudah dibangun perpustakaan, lapang sudah tidak ada. Itu dulu musola namanya. Di sana beliau sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapang, dan tidak pernah di masjid kecuali, ada hadis dhaif yang mengatakan Nabi pernah sholat di masjid ketika hujan. Cuma dhaif hadisnya. Ya walaupun dianggap boleh, dianggap sah, silakan sholat Id di masjid kalau memang hujan atau lapangnya tidak mencukupi, sempit atau becek atau kotor atau garinyul kan Pak. Ini bagi yang ada lapang yang memadai, maka di lapanglah sunahnya sholat Id. Tapi kalau lapangnya tidak memadai atau tidak ada, ya di masjid pun boleh. Di tempat gedung serbaguna juga silakan. Di gor juga mangga Pak. Cuman yang utama di tanah lapang. Kemudian disunahkan perginya dengan berjalan kaki. Bagaimana sama sholat di lapang Istiqomah jalan kaki? Mangga Pak. Jam 4 dia subuh, udah jauh Pak. Ya suka ada yang ingin jauh kan ke lapangan Salman atau ke Istiqomah atau ke Gasibu, ya itu naik mobil mangga, tapi disunahkan berjalan kaki. Datang ke itu nggak boleh langsung Pak, sampai jauh deh. Nah, dengan jalan kaki sambil bertakbir. Nah, jadi takbir itu dibaca kalau Idul Fitri itu ketika pada subuh sampai imam naik mimbar. Adapun takbiran malam Idul Fitri yang kita banyak dikerjakan itu memang dalilnya diperdebatkan Pak. Ya, banyak ulama yang tidak mengamalkan. Cuman madzhab Syafi'i yang mengamalkan di Indonesia. Kalau Bapak berangkat ke tanah suci itu ke Pakistan, Maroko ataupun ke India tidak ada takbiran malam Id Pak. Kenapa madzhab Hanafi, Maliki, Hambali itu tidak mengenal takbiran malam Id? Syafi'i mengenal. Makanya ada istilah malam takbir. Itu di Indonesia, Malaysia, Brunei sama tuh madzhab Syafi'i. Nah, jadi Nabi itu baca takbirnya itu ketika berjalan kaki. Baik itu sholat Idul Fitri, Idul Adha.
jalan kaki. Nah setelah imam itu memimpin sholat, takbiran dihentikan. Idul Fitri selesai, Idul Adha berlanjut, asarnya maghrib isya sampai hari terakhir 13 berasar. Nah jadi ini hadis apa? Dari Ibnu Umar, yakhruju anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju bil idain minal masjid payukabiru hatta yahtiyal musalla. Beliau Nabi itu bertakbir ketika berjalan sampai ke tempat sholatnya. Iden itu 2 hari Id. Nah, ini yang menarik Pak, yang berikutnya nih. Hendaklah seluruh umat Islam, baik muslim ataupun muslimah, datang ke tanah lapang. Bagi muslimah yang sedang haid, itu dipersilakan duduknya di pinggir lapang, tidak ikut bergabung ke tengah lapang. Mereka kan tidak boleh sholat, tapi disunahkan untuk mensiarkan Id dengan mendengarkan khutbah. Nah itu. Nah kenyataan ini menjadi dalil Pak, di kalangan madzhab Hanafi bahwa sholat Id itu hukumnya fardu ain. Di madzhab Hanafi mengatakan fardu ain Pak, sholat Id itu. Apa dalilnya? Pertama, selama hidupnya Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Id. Yang kedua, perempuan yang sedang haid pun diperintahkan untuk ke lapang walaupun tidak sholat. Ini madhab Hanafi fardu ain. Bagi yang tidak berangkat ke tanah lapang berdosa, itu kata Imam Abu Hanifah. Nah, pendapat kedua yang lebih ringan, madhab Hambali berpendapat sholat Id adalah fardu kifayah. Ketika ada sebagian mengerjakan, yang lain yang tidak ikutan tidak berdosa, sudah ada perwakilan. Di kita yang paling banyak itu ikut madhab Syafi'i. Nah beliau mengatakan sunnah muakkad, tidak sampai fardu. Jadi bagi yang Korea, yang bagi tidak mau, malas, tidak apa-apa. Cuman terlampau sayang untuk ditinggalkan. Ini madhab Syafi'i. Dalilnya apa? Itu ada dalilnya. Ketika ditanya oleh sahabat Nabi, ditanya, ya Rasulullah, sholat yang mana yang diwajibkan buat saya? Kata Nabi, khamsa sholawatin ila antatawaan. Yang wajib bagi kamu itu adalah sholat yang 5 waktu, kecuali tambahannya. Kalau kecuali berarti tidak wajib. Ya tambahannya rawatib, taraweh, tahajud, witir, duha. Sholat Id itu tambahan, tidak wajib, hanya sunnah saja. Ini dalil dari madzhab Syafi'i. Nah, ini khilafiyah di kalangan ulama tentang hukum sholat Id. Ya yang penting bagi kita adalah paksakan untuk sholat Idul Adha sekarang ini. Kalau punya anak, bapak perempuan sedang haid atau istri sedang haid, ajak aja ke lapang untuk melihat yang sedang sholat dan mendengarkan khutbah. Itu untuk mengagungkan syiar Islam. Itu yang ke berapa ya? Yang ke-5 apa ya? Yang ke-6, mari kita hentikan karena sudah ada nisa. Yang ke-6 ya. Insya Allah nanti pertemuan yang berikutnya masih ada waktu, mungkin akan kita lanjutkan dengan yang lainnya, terutama nanti tentang adab ketika berkurban yang terakhir. Jadi 4 Pak ya. Pertama adalah saum Arafah, yang kedua memperbanyak takbir, yang ketiga salat Id, yang keempat adalah menyembelih binatang kurban. Insya Allah nanti pada pertemuan yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, rezeki oleh Allah sehingga dapat mengisi ibadah yang baik di bulan Dzulhijjah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.